Alhamdulillah, pagi ini berkah banget ya, Tas. Iya Ibrahim, baru kali ini rasanya saya merasa hidup kembali. Semangat terus ya, Tas. Pelan-pelan saja. Keberhasilan pasti datang kepada orang yang mau berusaha. Ibrahim, buang sampah sembarangan. Yalah, sekali doang, Tas. Santai aja kali. Lagian ada yang mungut nanti. يسري في روحي ألف شهور أما يجري وحولي يدور أترى ظلام الليل سيطغى أم يشرق بالأمل النور رسول رحمة لو أنك فينا انزاه غمام وجاه جئتك أشكو وكل ثقة من يطرق بابك مجبور. Bram, saya kapan ya bisa kayak Kang Azam, Kang Kajian, sama Gus Salim? Mereka udah hafal 30 juz Al-Quran. Padahal umur kita cuma beda 1 tahun. Tapi mereka sudah mampu. Saya tuh rasanya kayak jalan di tempat, Bram. Apa mungkin Tuhan tuh gak ngasih rahmat ya sama saya? Bukan begitu, Tas. Jangan bandingkan bab 10 kehidupan orang lain dengan bab 1 kehidupan kita. Mungkin bisa jadi mereka dari kecil menghafal Al-Quran. Sedangkan kamu baru mulai, kan? Kamu pasti bisa kok. Tapi dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Masalahnya, Bram, saya ini versi yang jelek, versi gagal,
Bahkan mengucap huruf hijaiyah aja masih sering salah. Kalau saya lihat mereka tuh, perbandingannya jauh banget. Rasanya kayak langit sama tanah. Saya susah banget ngapal Al-Quran. Padahal saya bukan ahli maksiat, Bram. Saya gak pacaran. Saya gak mabuk-mabukan. Tapi kok rasanya ngapal satu ayat aja susah banget. Baca aja saya masih terbata-bata. Kadang saya mikir, jangan-jangan memang ada ya manusia yang Tuhan ciptakan cuma buat jadi penonton, bukan pelaku. Cuma buat ngelihat orang lain berhasil, Bram. Mumtaz, jangan merendahkan diri berlebihan. Itu nggak baik. Tapi itu yang saya rasain, Bram. Setiap kali saya buka mushaf, bukan semangat yang datang, tapi rasa malu. Malu sama ayatnya, malu sama Tuhan, malu sama diri sendiri. Kadang saya iri sampai bikin dada saya tuh sesak. Saya tahu itu tuh perbuatan dosa. Tapi perasaan itu datang sendiri, Bram. Saya sholat, tapi rasanya kosong. Saya juga ngaji, tapi rasanya kayak jauh. Mungkin saya ini terlalu lambat, atau bodoh, atau mungkin saya memang gak dipilih. Mungkin rahmat itu Tuhan ciptain bukan buat semua orang, tapi buat orang-orang yang sudah bersih sejak awal. Mumtaz, dengarin saya baik-baik. Kalau kamu benar-benar gak dipilih, kamu gak akan gelisah jauh ini. Orang yang jauh dari Tuhan itu bukan yang lambat, tapi yang berhenti, Mumtaz. Kamu masih duduk di sini, masih buka mushaf, masih takut mengecewakannya. Itu bukan tanda ditinggalkan. Itu tanda kamu sedang dipanggil. Pelan itu bukan salah, Mumtaz. Menyerah itu baru salah. Jadi, kalau hari ini kamu cuma sanggup satu huruf, pegang erat huruf itu. Karena Tuhan gak nunggu kamu jadi seperti mereka. Tuhan nunggu kamu jujur berjalan sebagai dirimu sendiri.
Capeknya bukan di sini, Bram. Tapi di hati. Saya takut suatu hari nanti saya cuma berada di titik ini. Sementara yang lain terus naik. Dan nama saya gak pernah disebut. Sebenarnya saya cuma pengen satu hal. Saya ngerasa cukup di hadapan Tuhan. Tapi selama ini saya hanya jadi beban. Beban buat diri sendiri. Kamu lagi capek, Mumtaz. Tolong, jangan ambil kesimpulan sejauh itu. Lama banget sih, Gus. Udah ditungguin juga. Ini udah jam 7.40 tahu. Santai aja, Zam. Lagian di jurusan kamu dosennya pada telat kan? Jadi kalem aja. Ih, Azam, gak boleh ngomong kayak gitu. Gak etis banget sih. Terserah gue lah. Kalau lama, saya bakal berangkat duluan ah. Ya udah sana. Lagian siapa yang peduli? Astagfirullah, Teh. Heh, kalian tuh punya mata nggak sih? Jalan tuh pakai mata, bukan pakai kaki. Dasar. Kayaknya tetehnya ada yang jalan gak pakai mata. Jalan aja sambil lihat catatan. Gimana gak mau nabrak? Heh, berani ya kamu sama saya? Anak mahat sini aja, lihat saya tuh tiarap. Mau tak tambahin 100 kali lipat taksirannya? Teh, kalau Teteh marah kok jadi cantik sih? Kalau Anandita gitu loh, cantik kayak bidadari. Kamu dari mana aja? Baru sadar. Cantiknya ya, Teh. Kalau lihat dari jauh. Soalnya kalau dari dekat agak serem kayak kuntilanak. Ibrahim, kamu tuh ya. Lihat tuh Teh Anan, udah kayak mau ngelahap kita. Ih. Saya Anandita, sekarang dan hari ini juga mendeklarasikan bahwa saudara Mumtaz dan Ibrahim harus membersihkan pekarangan Mahat, semuanya kulluhu sekarang juga.